Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita senantiasa membacakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah satu kali, alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberi beberapa nikmat, beberapa hidayah, juga tetap iman, juga tetap Islam, juga tetap ihsan. Mudah-mudahan dengan kesyukuran tadi kita senantiasa diberi ketambahan nikmat yang lebih baik dan lebih banyak, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maqalah sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Untuk kali ini kami akan memberikan tausiah yang berjudul 4 golongan manusia menurut Imam Ghazali. Artinya yang dimaksud golongan manusia ini adalah tentang nasib. Jadi nanti ada 4 golongan yang berkaitan dengan nasib manusia. Jadi nanti nasib manusia itu ada 4 golongan yang diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Masalah nasib, kita tahu bersama bahwa nasib manusia itu sebenarnya sudah dicatat ketika kita masih di dalam perut ibu. Jadi nasib manusia, nasib kita itu semua sudah dicatat ketika kita di dalam kandungan ibu berumur 4 bulan. Di situ sudah dicatat tentang masalah nasib, tentang beruntung dan tidaknya, kemudian umurnya bagaimana, rezekinya bagaimana, semuanya sudah ada di situ. Nah, kemudian kita akan tahu bagaimana nasib sebenarnya manusia kelak, yaitu baik di dunianya, baik nanti juga di akhiratnya. Yang pertama menurut Imam Ghazali adalah golongan yang pertama sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan yang pertama adalah golongan yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Orang yang beruntung di dunia dan akhirat inilah keberuntungan yang luar biasa, yang pasti menjadi impian setiap manusia. Di dunia dia sudah beruntung, dia sudah diberi rezeki yang banyak, diberi anak-anak yang solehah, kemudian diberi harta yang melimpah dan diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, sehingga di dunia dia itu seakan-akan lengkap hidupnya, sehingga bisa dikatakan beruntung. Karena di dunia dia sudah beribadah dengan baik, karena dia mempunyai kesempatan yang banyak, bisa beramal karena mempunyai harta yang banyak, akhirnya dia juga beruntung di akhirat. Karena beruntung di akhirat juga dilihat dari amal di dunia ini. Maka untuk yang pertama ini adalah sangat-sangat luar biasa ketika ada manusia mempunyai nasib beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Yang kedua, ada sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan yang kedua di dunianya celaka, tapi di akhiratnya adalah bahagia atau beruntung. Ini berarti ada dua sisi, yang satu beruntung, yang satunya adalah celaka. Kenapa kok sampai dia celaka di dunia? Ya karena di dunia
dia tidak diberi nikmat yang luas oleh Allah. Artinya dia sudah tidak mau sholat, ya kan? Dia juga tidak ada hartanya, kemudian keluarganya berantakan, mempunyai anak juga anaknya nakal semuanya, pendidikannya juga pendidikan yang rendah, sehingga dia di dalam segi apapun dia tidak beruntung. Ya kan? Tidak beruntung. Akan tetapi karena dia di dunia, walaupun dia itu tidak mempunyai itu semua, tapi dia tetap beribadah kepada Allah. Dia tetap sholat, dia tetap puasa, dia tetap menjalankan perintah-perintah Allah, walaupun dalam keluarganya berantakan, rezekinya dalam kesulitan, dalam keadaan ilmunya yang tidak terlalu banyak, tapi dia tetap ibadah kepada Allah. Dia tetap sholat, menjalankan puasa, maka kelak ada harapan ketika di akhirat akan mendapatkan keberuntungan. Ini masih lumayan. Karena apa? Karena beruntungnya berada di akhirat. Yang mana beruntungnya di akhirat lebih lama, lebih abadi dibanding beruntung di dunia. Kemudian yang ketiga, yaitu ada sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sebaliknya, kalau tadi beruntungnya di akhirat, ya kan, di dunia mendapatkan rugi atau celaka, sekarang golongan yang nomor 3, di dunia beruntung, tapi di akhirat dia celaka, alias masuk neraka. Ini adalah golongan yang nomor 3. Ini bisa dikatakan baik, ya baik, tapi jelas tidak baik. Karena apa? Karena beruntungnya di dunia itu paling berapa tahun, tapi ketika di akhirat tidak beruntung, maka abadan abadi, tidak akan tiada akhirnya ketika celaka di akhirat. Lah kenapa kok sampai dia itu sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah? Ya sebaliknya tadi ketika golongan yang kedua. Di dunia dia tidak pernah beribadah kepada Allah. Ya kan? Padahal dia sudah diberi rezeki oleh Allah yang banyak, bahkan bisa dikatakan orang miliarder. Mempunyai rumah yang megah, mempunyai kendaraan yang mewah, mempunyai anak yang banyak, dan juga mendapatkan titel-titel yang hebat-hebat. Tapi sayangnya dia tidak pernah menjalankan perintah Allah, melalaikan perintah Allah. Bahkan anaknya sendiri tidak dididik dengan ilmu agama, bahkan dibiarkan begitu saja. Bahkan dia lupa tugas dia sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak menuju jalan yang benar. Ya, ini akhirnya dia akan beruntung di dunia saja, tapi akhirat dia celaka. Ini kalau bisa kita hindari. Karena apa? Tadi saya sampaikan, di akhirat itu yang paling penting. Karena kebahagiaan di akhirat adalah yang paling lama. Kemudian yang terakhir, ini yang harus kita jauhi. Yang terakhir, sakiyun fid dunya, sakiyun fil akhirah. Di dunia sudah celaka, di akhirat pun celaka. Ning dunya wis melarat, keluargane berantakan, rezekine ora patek ana, nggih compang-camping pakaiannya. Dia tidak mau beribadah juga. Nggih salat jarene aku salat lapo, aku ngibadah apa? Lawang aku dalam keadaan seperti ini, tidak punya apa-apa. Akhirnya dia dengan senang hati, bahkan dengan rela meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini kita bisa melihat di dunia sudah celaka, bahkan di akhirat celaka. Maka dari itu marilah kita bisa meraih 4 golongan ini, kita bisa melihat 4 golongan ini. Semoga dengan ini semua bisa menjadikan diri kita bisa memilih mana dari 4 golongan ini. Kalau kami memilih adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tapi seandainya aku nggak bisa, ya minimal lah sa'idun fil akhirah. Jadi dunianya tidak apa-apa, melarat, tidak punya apa-apa, yang penting akhirat kita menjadi orang yang beruntung. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.